Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Sunar Tutorial. Selamat datang kembali ya untuk bunda-bunda semua dan teman-teman. Salam satu jarum seluruh Indonesia. Nah, di sini saya ingin bikin cara pembuatan pola ini pola modifikasi kerah Shanghai modifikasi ya, ibaratnya kayak semacam kerah yang untuk gaun ya. Jadi hasilnya nanti dia enggak terlalu landai ya atau terlalu lebah. Nah, sebelumnya tadi saya udah siapkan kerah Shanghai-nya dari pola kerah Shanghai, lalu dipecah ya, dicekris-cekris supaya jangan sampai putus. Setelah itu kita akan jiplak, terus kita akan menggunakan pola yang udah dimodifikasi ya. Jadi sekarang saya akan kasih gimana cara tutorialnya atau cara bikinnya. Nah, ini terbuat dari kerah Shanghai yang udah saya cekris di bagian ujungnya ya, atau di bagian yang untuk belakang. Di bagian belakangnya ya, ini untuk bagian belakang saya sudah cekris. Nah, pokoknya jangan sampai putus ya, digunting jangan sampai putus. Setelah itu kita kembalikan posisinya, lalu kita naikkan 2 cm. Nah, kita naikkan dulu 2 cm. Nah, setelah dinaikkan 2 cm, lalu kita naikkan lagi 8 cm. Nah, jadi kerah Shanghai-nya untuk naiknya ya, kalau umumnya kan 3 cm ditambah 2 berarti kan 5 ya. Jadi saya dari garis bantunya saya naikkan 5, terus setelah itu saya naikkan lagi 8 cm. Nah, untuk bagian belakang kita paskan ya, jangan sampai, jadi di posisi yang di belakang itu kita paskan. Nah, kita paskan, lalu kita sentuh di bagian ujung sana itu kita sentuhkan atau kita tempelkan di posisi 8 cm yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, di sebelah sananya untuk posisi bagian belakang yang tadi itu jangan sampai miring ya, kita harus paskan sampai tegak lurus. Setelah itu kita tempelkan di bagian ujung yang untuk resleting, kita tempelkan di titik angka 8 tadi. Nah, lalu kita jiplak. Nah, setelah itu kita jiplak atau kita bikin pola baru ya. Kita bikin pola baru, jadi dia landai ya, jadi dia agak landai ya. Nah, setelah dijiplak kita rapikan aja. Setelah itu kita rapikan dengan feeling kita sendiri aja ya. Nah, setelah dirapikan lalu kita gunting. Nah, sudah digunting, ini hasil untuk setengah ya, setengah kerah ya, bukan seluruh ya, ini untuk setengah kerah ya, hasil setengah kerah. Setelah itu kita akan gunting di kertas yang sudah saya lipat. Nah, ini saya menggunakan koran, ini korannya saya lipat jadi 2. Setelah itu kita jiplak kembali sama persis dengan pola yang sudah jadi. Nah, setelah jiplak lalu kita gunting keseluruhannya. Dan selesai, ini sudah jadi polanya ya. Sekarang saya mau ukur di bagian kerung leher ya, lingkar kerung leher, jadi di bagian yang kita jahit. Nah, hasilnya seperti ini ya, ini sudah 1
kerah leher keseluruhan ya. Dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa langsung buat potong di kain ya. Ini hasilnya setelah selesai. Kalau misalnya mau ditambahkan, teman-teman tambahkan bagian belakang ya, jadi bagian ujung sana. Nah sekarang saya sudah potong kainnya, kain kerasnya saya menggunakan M33. Setelah itu saya untuk lapisan satunya saya menggunakan Vaseline. Jadi kain yang satunya saya gunakan kain keras, yang satunya lagi saya gunakan Vaseline. Biasanya saya menggunakan Vaseline untuk bagian dalamnya ya, untuk bagian luar yang ada kain kerasnya. Nah ini hasilnya setelah sudah digunting. Ini setelah digunting ya hasilnya. Lanjut proses penjahitan. Untuk tahap pertama saya jahit untuk lapisan yang ada Vaseline-nya ya. Saya jahit 1 sepatu. Nah, kasih kampo sedikit aja ya, kurang lebih 5 mili ya, 5 mili. Lanjut di bagian yang kain keras kita udah satukan dengan kain Vaseline. Selanjutnya kita jahit keliling di pinggiran kain keras ya, mepet tapi jangan sampai terjahit kain kerasnya. Jahit keseluruhan. Jahit keseluruhan di sisi kanan kiri dan juga di bagian kerung leher. Sisakan kampo kurang lebih 5 mili ya. Lalu jangan lupa untuk dicekri. Setelah itu kita jahit tindis di bagian kerung lehernya. Seharusnya sebelum dijahit keliling kita udah jahit ya. Ini tadi lupa, jadi saya jahit sekarang, nggak apa-apa ya, hanya untuk menindis di bagian kerung leher. Jahit tindis disembunyikan di bagian lipatan ya, atau di bagian jahitan yang antara depan dan belakang. Setelah itu kita balik, jangan lupa untuk ditusuk ujungnya ya. Sebenarnya sih menggunakan benang bisa ya, tapi hari ini saya gunakan pinset saja untuk meruncingkan di bagian ujung. Jangan lupa untuk dirapikan. Setelah itu, nah biasanya saya menggunakan perapi ya, ini seperti ini, saya rapikan seperti ini. Setelah itu bisa juga dengan disetrika kembali. Setelah itu kita satukan dengan bajunya ya. Saya biasanya menyatukannya dari depan ke dalam, dari luar ke dalam ya. Ini saya satukannya. Jangan lupa hati-hati untuk menjahitnya. Yang penting di bagian kerungan yang di baju itu jangan sampai ada yang terlipat. Jadi nanti hasilnya rapi. Nah ini udah selesai dijahit. Tinggal kita kecilkan kampuhnya. Setelah itu selesai. Ini hasil akhirnya seperti ini.
Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe.